Cerita dimulai dengan diperlihatkannya kehidupan Asahi sebagai seorang pemuda yang tidak bisa menjaga rahasia orang lain. Nah, karena hal tersebut orang-orang di sekitar Asahi ini agak menjaga jarak ya dengan dirinya. Oh, いいんじゃないかな。よし、作り直した。思い切って。ごめん、ここだけの話だから。 Tapi di balik sifat yang tidak bisa menjaga rahasianya, sebenarnya Asahi ini merupakan pemuda yang sangat baik hati ya teman-teman. Oh iya, Asahi juga memiliki 3 orang sahabat yang selalu mendukung Asahi bernama Oka, Shimada, dan juga Sakurada. Yeay! Tumben bang, gak pakai nama kayak biasanya. Karena baik asli cuy, ini 3 sahabat Asahi itu. Lanjut, pada suatu hari Asahi mengalami jatuh cinta dengan seorang gadis kawaii yang wow banget lah pokoknya, bernama Shiragami. 実は私は黒峰朝日はこの子のことが白神陽子のことが好きなんです。 3 orang sahabatnya yang mengetahui Asahi sedang jatuh cinta kepada Shiragami pun menyarankan kepada Asahi untuk segera menembak Shiragami sekarang juga. 朝日っていつ白神さんに告白すんの？ Akan tetapi di sini Asahi masih bingung ya dengan hal tersebut karena ternyata dulu Asahi pernah ditolak mentah-mentah oleh seorang wanita yang sebenarnya Asahi belum menyatakan perasaannya aja udah ditolak duluan gitu kan secara brutal. 悪いが、私のことをジロジロ見るのはやめてほしい。私にその気は全くないのだから。だいたいまだ告白とかしてないのに。誰か早くタオルを。 Oh ya, nama wanita ini itu adalah Nagisa. Ya, kalian bisa membayangkan lah ya betapa nyeseknya perasaan Asahi saat itu, cu. Tapi berkat dukungan dan motivasi dari ketiga orang sahabatnya ini, Asahi pun pada akhirnya mulai menetapkan keyakinannya untuk menyatakan cintanya kepada Shiragami hari ini juga. Tapi ketika Asahi menemui Shiragami, kita diperlihatkan iya, ternyata Shiragami ini adalah seorang vampir ya para penonton. Oh iya, sedikit gambaran aja tentang Shiragami. Jadi Shiragami ini merupakan wanita yang bisa dibilang pendiam dan tidak memiliki teman. Ya, seolah-olah Shiragami ini selalu menghindar lah jika ada seseorang yang mendekatinya. Bentar abangku, kalau misalkan vampir kan kalau kena siang bakal mati ya abangku. Kok Shiragami enggak bang? Ya, Aing juga nggak tahu kenapa ya cu, tapi yang pasti kalau misalkan Shiragami kena panas, ya bukan mati sih, tapi jadi ireng bejir. Nah, Shiragami yang mengetahui rahasianya ini sudah terbongkar pun tentu dong langsung berkata kepada Asahi bahwa ia akan pindah sekolah. Sebab aturan ini kan sudah dibuat gitu kan oleh ayahnya demi kebaikan Shiragami. Asahi yang menyadari bahwa selama ini alasan Shiragami menghindari kata pertemanan itu karena Shiragami tidak mau rahasianya terbongkar. Dan Asahi juga menyadari bahwa Shiragami ini sebenarnya adalah sesosok gadis ceria dan juga sangat aktif. Nah, Asahi yang tidak mau melihat gadis yang ia cintai ini menderita karena rahasianya, berjanji kepada Shiragami bahwa ia akan menjaga rahasianya serta mengajaknya untuk berteman. Dan jawaban Shiragami adalah 俺と友達になってください。友達。いや、その私なんかでええなら。喜んで。 Aduh anjing, gawai banget ya para penonton. Tapi ya meskipun Asahi tidak menjadi pacar dari gadis yang ia cintai, namun untuk sekarang berteman dengan Shiragami saja sudah membuat Asahi sangat bahagia. Serta kisah seorang pria yang tidak bisa menyimpan rahasia, namun kini harus menyimpan rahasia besar dari gadis yang ia sukai pun baru saja dimulai mamangku. 嘘や隠し事のできないアナザルこと黒峰朝日は絶対に誰にも言えない秘密を持ってしまった。 Hari demi hari pun berganti. Kabar tentang kedekatan Asahi dengan Shiragami pun sampai ke kuping Nagisa. Di sini Nagisa mulai penasaran ya apakah Asahi ini benar-benar jadian dengan Shiragami. Karena ya faktanya Nagisa ternyata diam-diam mulai menyukai Asahi ya cu semenjak ia menolaknya.
Shibal, Shibal. Namun perasaan Nagisa ini belum bisa diakui saja gitu oleh dirinya sendiri. Omen, cu. 悪いけど、いやだからつまりだ、本当に私のことが好きだったかと聞いてるんだ。え Nagisa yang makin penasaran ini berniat untuk menemui Asahi untuk menanyakan kebenaran tentang kedekatan Asahi dengan Shiragami. Akan tetapi こんなに遅くまで残り一体何を。 ya, di sini Nagisa melihat sosok asli dari Shiragami yang merupakan seorang vampir. Tapi yang membuat kita lebih terkejut lagi adalah 白神陽子。貴様どこの星のものだ。 ya, ternyata Nagisa ini merupakan seorang alien yang unyu-unyu ya para penonton. Pada awalnya sih mereka bertiga sepakat untuk menjaga rahasia masing-masing. Namun karena Nagisa tahu bahwa Asahi ini merupakan orang yang tidak bisa menyimpan rahasia, maka Nagisa ini berniat untuk menghapus ingatan Asahi mengenai rahasia Nagisa dan juga rahasia Shiragami. Ya, pada awalnya sih Asahi ini tidak mau ya teman-teman, karena metode penghilang ingatan Nagisa ini bisa dibilang cukup ekstrim lah cu, yang mana kepala Asahi ini akan digetok oleh palu. 隠し事などできまい。なーに大丈夫だ、すぐ終わるさ。すぐにきれいさっぱり消してやるとも。なんか記憶より大切なものを消そうとしてません。 Ini sih Asahi bukan hanya hilang ingatan doang ya, tapi langsung pergi ke isekai gitu kan. Baba Boy. Namun di sini Nagisa meyakinkan Asahi jika ingatan Asahi dihilangkan, maka ia tak perlu khawatir keceplosan tentang rahasia Shiragami. Yang bisa saja Shiragami pindah dari sekolahnya karena mulut ember dari Asahi ini. Asahi yang menyadari perkataan tersebut pada akhirnya menyerah dan bersedia untuk dihapuskan ingatannya oleh Nagisa. Tapi yap, Shiragami mencegah hal tersebut karena percuma saja ya jika Asahi tidak mengenal Shiragami lagi, maka Shiragami tidak akan memiliki teman yang bisa menerima Shiragami apa adanya. Nagisa yang melihat hal tersebut pun mulai iba dan akhirnya mengurungkan niatnya untuk menghilangkan ingatan Asahi. Hari demi hari pun berlalu. Kini kita diperlihatkan kedekatan Asahi dengan Shiragami yang mulai semakin lengket ya teman-teman. Dan kini juga Asahi berniat untuk mengajak Shiragami bermain ke taman bermain. Singkat cerita, setelah mereka bermain dengan gembira dan cukup membuat para jomblo berpikir serta berkata, "Kapan ya Aing punya pacar?" Pada akhirnya mereka pun pulang bersama. Namun di tengah perjalanan Shiragami dicegat oleh seorang laki-laki berandalan yang diketahui teman kecil dari Shiragami. いえ留守やったから散々探したぞ。久しぶりやなようか。 Oh iya, laki-laki ini bernama Shiho ya, yang ternyata adalah seorang manusia serigala. Di sini tujuan Shiho adalah mengajak Shiragami untuk pulang. Namun Asahi yang melihat cara Shiho ini agak sedikit kasar, pada akhirnya terjadilah cekcok di antara mereka berdua. Hingga tanpa mereka sadari malam ini adalah malam bulan purnama. Shiho yang melihat bulan purnama pun pada akhirnya berubah menjadi なんだこの光。あんがとね、黒峰くん。 Yap, tiba-tiba saja ketika Shiho melihat bulan purnama, ia berubah menjadi sesosok wanita yang tentunya sangat kawaii dan uhui sekali ya pada penonton. So, jadi begini teman-teman, Shiho ini memiliki dua badan dalam satu tubuh. Ya, meskipun Shiho adalah manusia serigala, tapi ketika Shiho melihat bulan purnama, ia tidak akan berubah menjadi manusia serigala, melainkan berganti tubuh. Nah, di sini Shiho versi cewek terkesima ya kepada Asahi karena ia sudah gagah dan berani menantang versi dirinya yang lain. Dan jika Asahi mau, Shiho versi cewek rela kok jika Asahi menjadi pacarnya. Namun karena Asahi ini merupakan pria kuat iman dan setia ya para penonton, di sini Asahi tentunya dong menolak permintaan dari Shiho. こういうのはどう？好きなだけ私のから。何やっとんねんこのエロ司法。
Hari esok pun tiba dan kini kita dikejutkan dengan kepindahan Shio ke sekolah Asahi. 皆さんはじめまして。この度この学校に転校してきました獅子田志保です。次女なんでよろしく。 Singkat cerita, selain dekat dengan Shiragami dan juga Shio, Asahi yang ternyata memiliki jiwa seorang pucuk boy di balik wajah polosnya, sedikit demi sedikit mulai akrab dan dekat dengan Nagisa. Shiragami yang tidak pekaan ini mengira bahwa Asahi memiliki perasaan ya kepada Nagisa. ねえ、私知っとるねんで。何？黒峰くん、相沢さんのこと好きやったんやろ。去年噂なってたし、応援するよ。 Hingga pada suatu hari di saat festival musim panas berlangsung, Shiragami mencomblangkan Asahi dan Nagisa agar mereka itu bisa jadian ya bro. 変だったんじゃ。もしかして祭り楽しみにしてたんじゃない？院長なんて？では行くとしよう。白神陽子を探しに。 Karena sudah terlanjur sampai, Asahi dan Nagisa pun mulai menikmati festival mereka berdua layaknya seorang pasangan. Sementara Shiragami dan Shio memantau mereka dari jauh. Tapi tiba-tiba... しまった。両手が。アイス？どういうこと？すまない、すぐ。ダメだ。ダメだ、もう。本当はあの時、はっきり実は私は。 相沢渚は黒峰朝日が好きなのだと。 Yap, Nagisa terpeleset dan jatuh tepat di hadapan tubuh Asahi. Nah, dari sinilah Nagisa mulai mengakui bahwa ia sudah jatuh cinta kepada Asahi ya para penonton. Sementara Shiragami yang melihat kemesraan Asahi dan Nagisa pun mulai merasa cemburu buta. これもしかして。 Waktu demi waktu pun berlalu dan kini kita diperlihatkan Shiragami yang sedikit demi sedikit menjauh dari Asahi. 黒峰くん。じゃあ私帰るの。ごめんな。私この後志保と約束してんねん。せやからさよなら。白神！ Asahi yang tidak tahu alasan sebenarnya kenapa Shiragami menjauhinya pun mencoba untuk mendekati Shiragami. Ya, meskipun pada awalnya Shiragami enggan ya berbicara dengan Asahi. Namun berkat rayuan pucuk boy Asahi, pada akhirnya hati Shiragami mulai sedikit terbuka lah dan menyuruh Asahi untuk menemuinya sepulang sekolah di atap. 黒峰くん、伝えたいことがあるから放課後屋上で待ってる。 白神！ Pada awalnya saya merasa bingung ya dengan tindakan apa yang harus ia lakukan agar Shiragami itu mengetahui perasaan cinta Asahi kepada dirinya. Sementara itu tiga orang sahabat setia Asahi yang melihat Asahi merasa galau pun menyemangati Asahi dan menyarankan Asahi untuk menembak Shiragami ketika ia bertemu dengan Shiragami di atap sekolah nantinya. 振られる前に告れ。振られる前に告れ！思いを伝えるんだ。朝日。お前ら。 Asahi yang mendapatkan motivasi serta dukungan dari tiga orang sahabatnya pun mulai kembali semangat dan berniat untuk menyatakan cintanya kepada Shiragami hari ini juga. Akan tetapi percakapan mereka ini terdengar ya oleh Nagisa yang ternyata sedari tadi menguping pembicaraan Asahi beserta tiga orang sahabatnya. 黒峰朝日が白神陽子に告白などまさかできるはず。 Nagisa yang kini bucin abis kepada Asahi pun berniat untuk menggagalkan perasaan cintanya kepada Asahi. Yang mana jika Asahi menyatakan cintanya kepada Shiragami dan Shiragami menerima pernyataan cinta dari Asahi, maka perasaan cinta Nagisa ini akan bertepuk sebelah tangan. Dan Nagisa tidak mau mengalami hal tersebut. Ini kita diperlihatkan Asahi yang dicegat habis-habisan oleh Nagisa agar Asahi itu tidak bisa menyatakan perasaannya kepada Shiragami. Tapi ya sekeras apapun usaha Nagisa mencegat Asahi, namun pendirian Asahi ini lebih keras dan tegak ya bro, seperti keadilan untuk menyatakan perasaan cintanya kepada Shiragami. Namun baru saja Asahi berhasil lolos dari Nagisa, 好きな人が白神！ 黒峰くん、
Yap, kita diperlihatkan Shiragami yang diculik oleh kelelawar raksasa. Wah, Asahi yang melihat hal tersebut pun berasumsi bahwa rahasia Shiragami sudah terbongkar dan Shiragami dipaksa untuk pindah oleh keluarganya ke SMA lain. Wah, Asahi yang tentunya tidak mau kehilangan pujian hatinya pun berniat untuk menyusul Shiragami ke rumahnya dengan ditemani oleh Nagisa. 俺は白神を絶対取り戻す。 Karena ya mau bagaimanapun situasinya, Shiragami ini tetaplah sahabat dari Nagisa ya para penonton. Dan di sini juga Nagisa meminta maaf kepada Asahi karena keegoisannya tempo hari. Asahi telat menemui Shiragami hingga hal seperti ini pun terjadi. 罪滅ぼしとして白神陽子救出に全力を尽くさせてくれ。 Asahi yang memiliki sifat pemaaf pun sama sekali tidak menanam rasa benci kok kepada Nagisa dan memaafkannya malahan dengan tulus. 確かにあの時はびっくりしたけど、委員長が力を貸してくれたら本当に助かるよ。 Setelah acara maaf-maafan selesai, scene pun berganti dengan diperlihatkannya Asahi yang tiba di rumah Shiragami. Akan tetapi tiba-tiba saja 断りもなしにわしの家に忍び込んどるの。 Iya, kita diperlihatkan sesosok raksasa yang ternyata adalah ayah dari Shiragami. Pada awalnya sih sempat terjadi kesalahpahaman ya para penonton antara ayah Shiragami dan juga Asahi. Namun untungnya tak lama kemudian muncullah Shiragami yang memperkenalkan Asahi sebagai seorang temannya. なんや。ニンニクパウダー入りボールが効いたようだぞ白神。 Nah, salahnya Asahi ini di sini Asahi langsung menanyakan tentang kecurigaannya apakah rahasia Shiragami ini diketahui oleh ayahnya apa tidak, dan tanpa sepengetahuan Asahi dan Shiragami, percakapan itu didengar oleh ayah dari Shiragami. 今なんて言うた。お前知っとるんやな。陽子の秘密を。 Ayah Shiragami yang mengetahui rahasia anaknya ini terbongkar oleh seorang manusia pun sontak sangat marah dan mencoba untuk mengejar mereka berdua. Hingga tibalah Asahi di kamar Shiragami. Di kamarnya ini, Shiragami pun menjelaskan bahwa sebenarnya alasan Shiragami pulang itu adalah karena ia ditelepon oleh ayahnya untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Dan kelelawar raksasa yang kita lihat tadi itu adalah ayah Shiragami yang berubah menjadi kelelawar untuk menjemput Shiragami. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ya bahwa di balik para sangar dan tubuh raksasa dari ayah Shiragami ini, ternyata ayah Shiragami adalah sesosok ayah yang sangat menyayangi keluarganya. Lanjut, Asahi yang mulai mengerti dengan situasinya pun pada akhirnya memiliki jalan keluar agar ayahnya ini tidak jadi untuk memindahkan Shiragami ke sekolah lain. Yang mana caranya ini adalah Asahi mencoba meyakinkan ayah Shiragami bahwa ia tidak akan pernah membocorkan rahasia Shiragami kepada siapapun walau nyawa sebagai taruhannya. Ayah Shiragami yang melihat tekad yang begitu besar dari Asahi pun seketika teringat dengan masa mudanya yang ternyata saat ayah Shiragami ini masih SMA, ia sempat berpacaran dengan seorang manusia yang kini menjadi istrinya sekaligus ibu dari Shiragami. たとえ記憶を失っても俺はずっと陽子さんを守ってあげたいんです。 Dan ya pada akhirnya ayah Shiragami pun mempercayai Asahi untuk menjaga rahasia anaknya. And ya karena semua masalah sudah selesai dengan bahagia, maka kisah Asahi yang memiliki sifat tidak bisa menyimpan rahasia seseorang tapi kini harus menyimpan rahasia besar dari wanita yang ia cintai pun berakhir memang.